Pajak. Pengenaan pajak akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Sebelum pajak, P sama dengan A ditambah BQ. Sesudah pajak, menjadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah T atau pajak. Tarif pajak dilambangkan dengan T kecil, total pajak dilambangkan T besar. 1. Pemerintah. Tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada produsen yaitu T sama dengan per unit. Dan total pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu T sama dengan tarif pajak dikali QE setelah pajak. Yang kedua, konsumen. Tarif pajak yang dibebankan oleh produsen kepada konsumen TK sama dengan PE setelah pajak dikurang PE sebelum pajak. Lalu total pajak yang berasal dari konsumen yaitu TK besar sama dengan TK kecil dikali QE setelah pajak. Yang ketiga, produsen. Tarif pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu TP sama dengan tarif pajak pemerintah dikurang dengan tarif pajak konsumen. Sedangkan total pajak yang berasal dari produsen yaitu TP sama dengan tarif pajak produsen dikali QE setelah pajak. Fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurang P. Fungsi penawaran QS sama dengan 2P dikurang 6. Tentukan A. Equilibrium, B. Tarif pajaknya sebesar 3, C. Kurva, D-nya tarif pajak konsumen dan total pajak konsumen, E. Tarif pajak produsen dan total pajak produsen, F. Total pajak yang diterima pemerintah. Kita jawab. A. Equilibriumnya. Kita selesaikan satu persatu dimulai dari fungsi permintaan. QD sama dengan 15 dikurang P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 15 dikurang 0. Q sama dengan 15. Titik untuk koordinatnya yaitu 15,0. Lalu kita balik. P sama dengan 15 dikurang Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15 dikurang 0. P sama dengan 15. Titiknya 0,15. Berikutnya fungsi penawaran. QS sama dengan 2P dikurang 6. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 2 dikali 0 dikurang 6. Q sama dengan min 6. Untuk titiknya min 6,0. Lalu kita balik. Min 2P sama dengan min 6 dikurang Q. P sama dengan min 6 dikurang Q dibagi min 2. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3 ditambah 0,5 dikali 0. P sama dengan 3. Dan titiknya 0,3.
Setelah kita mengetahui titik permintaan dan penawaran, kita masukkan equilibrium. QD sama dengan QS. QD-nya tadi sebesar 15 dikurang P sama dengan 2P dikurang 6. 15 ditambah 6 sama dengan 2P ditambah P. 21 sama dengan 3P. 21 dibagi 3 sama dengan P. P sama dengan 7. Lalu kita masukkan nilai P ke dalam salah satu fungsi. Saya masukkan ke dalam fungsi permintaan di mana QD sama dengan 15 dikurang P. Q sama dengan 15 dikurang 7, maka Q sama dengan 8. Dan titiknya 8,7. Saya akan gambarkan kurva sebelum pajak. Untuk P yang tertinggi yaitu 15. Q 15 berarti 5, 10, 15. 5, 10, 15. Titik equilibrium yaitu 8 dan 7. Di sini 8, di sini 7. Equilibrium 8,7. Lalu garis permintaan 15 dan 15. Dan penawaran min 6 dan 3. Min 5, min 10. Min 6, 3. QS, QD sama dengan 2P dikurang 6, 15 dikurang P. Kurva sebelum pajak. B, jika pajaknya sebesar 3. QS sama dengan 2P dikurang 6. Kita pindahkan P-nya menjadi di depan. Min 2P sama dengan min 6 dikurang Q. P sama dengan min 6 dikurang Q dibagi min 2. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Lalu kita masukkan pajak. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T. P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3. P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q.
Biar kita tahu ini hitungan setelah pajak, kita tambahkan tanda kutip di atasnya. Kita asumsikan lagi. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 6 ditambah 0,5 Q. P sama dengan 6 ditambah 0,5 dikali 0. P sama dengan 6. Untuk titiknya 0,6. Lalu kita balik Q-nya yang di depan menjadi min 0,5 Q sama dengan 6 dikurang P. Q sama dengan 6 dikurang P dibagi min 0,5. Q sama dengan min 12 ditambah 2P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 12 ditambah 2 dikali 0. Q sama dengan min 12. Titiknya min 12,0. Lalu kita gambar kan equilibrium yang baru, yaitu QD sama dengan QS setelah pajak. QD-nya 15 dikurang P sama dengan QS yang baru min 12 ditambah 2P. 15 ditambah 12 sama dengan 2P ditambah P. 27 sama dengan 3P. 27 dibagi 3 sama dengan P. P sama dengan 9. Lalu saya masukkan nilai P ini ke dalam salah satu fungsi. Saya masukkan ke dalam fungsi penawaran sama dengan 15 dikurang P. Q sama dengan 15 dikurang 9. Q sama dengan 6. Titik equilibrium yang baru yaitu 6,9. Kita gambarkan kurva setelah pajak. Nilai P tertinggi 15 dan Q tertinggi 15. 5, 10, 15. 5, 10, 15. Min 5, min 10, min 5. Titik equilibrium yang baru yaitu 6 dan 9. 6, 9. Permintaannya tetap 15 dan 15. QD sama dengan 15 dikurang P. Lalu fungsi penawaran yang baru setelah pajak. Titiknya 6 dan min 12. QS setelah pajak sama dengan min 12 ditambah 2P.
kurva setelah pajak. Lalu yang C, kurva gabungan dari sebelum dan sesudah pajak. Min 5, min 10, min 15, 5, 10, 15. Q 5, 10, 15. P. Titik equilibrium yang pertama yaitu 8 dan 7. 8, 7. Lalu titik equilibrium yang kedua yaitu 6 dan 9. Kita garis fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurang P. Lalu fungsi penawaran tadi. Yang pertama min 6, 3. QS sebelum pajak sama dengan 2P dikurang 6. Equilibrium 8,7. Lalu setelah pajak menjadi min 12 dan 6. QS setelah pajak sama dengan min 12 ditambah 2P. Inilah kurva gabungan sebelum dan sesudah pajak. Untuk mempermudah perhitungan, saya tulis kembali titik equilibrium sebelum dan titik equilibrium setelah. Di mana sebelum pajak 8,7 dan sesudah 6,9. Ini Q, ini P, ini Q setelah, ini P setelah. Baik. D, TK atau tarif konsumen sama dengan PE setelah dikurang PE sebelum. TK sama dengan PE setelah 9 dikurang PE sebelum 7. TK-nya sama dengan 2. Lalu total konsumen sama dengan tarif pajak konsumen dikali QE setelah pajak. TK sama dengan 2 dikali QE setelah 6. TK sama dengan 12. E, tarif pajak produsen sama dengan tarif pajak dikurang dengan tarif pajak konsumen. TP sama dengan 3 dikurang 2. TP sama dengan 1. Lalu total pajak yang berasal dari produsen sama dengan tarif pajak produsen dikali dengan QE setelah pajak. Total pajak produsen sama dengan 1 dikali 6
6. TP sama dengan 6. F T sama dengan T dikali QE setelah total pajak pemerintah terima yaitu 3 dikali 6. T sama dengan 18.